Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 10 ya, angkatan 11. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Juli Hamzah, beserta Bapak, nggak ada ya bapaknya hanya Pak Ecep aja, beserta ibu-ibu, peserta diseminasi. Terima kasih atas kehadirannya, gitu ya. Pada kesempatan kali ini Pak Ecep bermaksud untuk melaksanakan diseminasi kegiatan program guru penggerak. Oleh karena itu mungkin partisipasi kita sangat berperan dalam hal ini untuk kesuksesan kegiatan pendidikan guru penggerak yang dilakukan oleh Pak Ecep. Adapun kegiatan kali ini kita akan melaksanakan yang pertama mungkin ada sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala. Yang kedua adalah langsung diseminasi budaya positif oleh Pak Ecep, dan yang ketiga tadi ingin praktek ya Pak Ecep ya, praktek dari mungkin beberapa orang guru untuk mempraktekkan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, dan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Untuk mengefektifkan waktu dan untuk mendapatkan keberkahan pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan yang pertama yaitu sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala. Kepada Bapak Kepala dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Ecep dan rekan-rekan guru yang hadir pada kesempatan ini, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa bersama-sama di Lab IPA untuk mengikuti sebuah kegiatan yang sangat baik ini. Pada kegiatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Ecep yang sudah menjalani program calon guru penggerak kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan atau 2 bulan. Dan pada kesempatan ini Pak Ecep akan melaksanakan sebuah kegiatan yang intinya adalah kegiatan ini untuk bentuk latihan dari CGP bagaimana mengelola sebuah kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan mengimbaskan pengetahuan yang dimiliki oleh CGP kepada rekan-rekan gurunya. Pada hari ini Pak Ecep akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Ini adalah sebuah materi yang bagus, dan selain bagus, budaya positif ini merupakan sebuah keadaan, sebuah kondisi yang memang diidam-idamkan oleh setiap sekolah. Setiap sekolah ingin membangun budaya positif, karena sesuatu yang positif itu insya Allah hasilnya juga akan positif juga. Jadi dengan menerapkan atau mengembangkan budaya positif di sekolah, insya Allah kegiatan-kegiatan di sekolah pun akan mengarah ke arah yang baik dan positif.
Berdasarkan itu, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti Pak Ecep bisa menyampaikan materinya dengan baik, dan tadi disampaikan oleh pembawa acara akan ada praktek, itu lebih baik lagi karena budaya positif itu mudah diucapkan tetapi sulit dipraktekkan. Kita tahu budaya positif atau disiplin positif itu sering kita sampaikan ke rekan-rekan guru, tetapi pelaksanaannya sangat sangat sulit ya, karena mungkin sifat kita yang ingin cepat selesai, ingin cepat menyelesaikan masalah, ingin segera menuntaskan masalah. Seperti kemarin ada anak yang tidak membawa buku literasi, ya mungkin ingin cepat selesai, bahwa anak itu harus mendapatkan hukuman sehingga dibariskan, disuruh jalan jongkok ya. Nah, itu adalah sebuah hal yang sebenarnya sudah tahu bahwa kita mencoba untuk menerapkan disiplin positif. Tapi dalam prakteknya ya terkadang nu gampil ya merenya anak itu cepat, dalam pikiran kita dengan cara seperti itu anak itu jadi ingat bahwa kesalahan saya itu harus tebus dengan hukuman. Ada efek jeraknya. Ya, mungkin satu sisi benar bisa ada efek jerak, tetapi kalau kita mengacu lagi ke ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang baru ini, yang sekarang ini dimasyarakatkan, yaitu tentang disiplin positif, tentunya cara-cara seperti itu sudah harus kita kurangi, bahkan mungkin dihilangkan di lingkungan SMP Negeri 1 Katapang. Jadi sekali lagi, memang disiplin positif itu sebuah konsep yang bagus, tetapi memang di dalam penerapannya tidak bisa serta-merta akan sesuai dengan konsep yang diharapkan. Namun demikian, tentunya kita tidak boleh karena sulit atau nggak tahu apakah sulit ataukah enggan, atau karena memang yaitu sifat orang Indonesia gitu yang pingin cepat selesai, pingin instan gitu segala sesuatunya itu. Jadi proses-proses yang panjang itu dihindari. Padahal di dalam disiplin positif itu justru prosesnya yang memang panjang gitu. Dan waktu lokakarya sekolah penggerak pun ini jadi perdebatan. Waktu itu Bu Miss Neni ya hadir ya, itu perdebatannya panjang ya. Ya, karena memang itu bahwa disiplin positif itu memerlukan proses yang panjang. Sementara katanya ya ini harus diselesaikan sekarang gitu, tidak mungkin menunggu waktu yang lama. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan kegiatan yang akan dipandu oleh Pak Ecep ini bisa membuka lagi wawasan kita, mengingatkan kembali, dan mudah-mudahan Pak Ecep punya trik-trik yang lebih baru yang memungkinkan kita bisa menerapkan budaya positif atau disiplin positif di lingkungan kita di SMP Negeri 1 Katapang. Mangga selamat kepada Pak Ecep untuk melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Ecep nanti bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di lingkungan SMP Negeri 1 Katapang. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala atas sambutan dan pengarahannya. Untuk kegiatan inti yang berikutnya yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Ecep. Kepada Pak Ecep dipersilahkan. Pak Ecep, boleh langsung ke materi abdi permisinya ayah penanal Bapak. Mohon dikatun ke sedaya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Ibu.
kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah. Bapak Ibu abi ngadareg-deg gemper sieun. Bismillah Bapak Ibu saya Bapakna bade nyobian diseminasi budaya positif, salah satu tugas program pendidikan guru penggerak angkatan 11 harus mensosialisasikan dan menyebarluaskan tentunya kepada ibu sebagai guru di sekolah untuk menyampaikan budaya positif. Perkenalan dan icebreaker dulu ya Bapak Ibu. Nedawidi Abdi Ecep Rohmat, calon guru penggerak angkatan 11, salah satu-satunya wakil dari SMP Negeri 1 Katapang yang mengikuti program pendidikan guru penggerak yang insya Allah akan dilaksanakan selama 6 bulan. Dan ini baru jalan 2 bulan setengah, belum setengahnya Bapak Ibu, jadi masih ada proses yang sangat panjang untuk saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Tapi overall Bapak Ibu di guru penggerak alhamdulillah sangat menyenangkan dan sangat bahagia, terutama karena saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan ilmu baru Bapak Ibu terkait dengan kepemimpinan sekolah, bagaimana menjadi guru yang berpihak pada murid. Ibu Haura yang masih muda wajib banget ikut program pendidikan guru penggerak. Pokoknya menyenangkan, meskipun capek tapi menyenangkan ya Teh Miss. Nah, untuk yang kedua icebreaker Bapak Ibu, untuk menghangatkan suasana saya akan menyampaikan sebuah icebreaking yang insya Allah akan menginspirasi Bapak Ibu, mudah-mudahan disampaikan di kelasnya masing-masing, karena menurut saya icebreaker itu wajib ada di kelas ketika Bapak Ibu sedang mengajar. Untuk apa? Supaya nggak boring, supaya tidak jenuh. Kadang kan anak ada di titik jenuhnya Bapak Ibu. Nah, kita harus ada hiburannya untuk anak-anak. Nah, untuk icebreaker hari ini kita akan bermain tangan, tangga, tangkap. Nah, kalau misalnya saya bilang tangan, Bapak Ibu pegang tangan masing-masing. Seperti ini pegangnya. Nah, kalau misalnya saya bilang tangga, Bapak Ibu pegang paha. Kalau misalnya bilang tangkap, berarti tangkap tangan yang ada di samping ibu. Nah, jadi nanti harus berhadap-hadapan Bapak Ibu ya. Ibu, Bu Haura dengan Bu Haji, Bu Pia dengan Bu Sari, Bu Yati dengan Bu Haji Yuyun, Bu Seneni dengan Teh Seti. Siap Ibu? Nah, nanti pas tangkap jangan sampai ketangkap gitu, berusaha untuk menghindari tangkapan dari rekan Ibu. Siap ya Bapak Ibu? Langsung giniin secara otomatis. Siap? Mohon. Tapi berusaha kayak gini tapi menghindar gitu Bu. Satu aja yang ditangkap tangannya. Coba ya. Ya boleh. Tangan kiri yang ditangkap, tangan kanan yang menghindar. Siap. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Coba lagi. Tangan. Tangga. Tangkap. Jadi kiri yang ditangkap, kanan yang menghindar. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dari tadi Bapak Ibu terus, padahal Bapaknya cuma saya sendiri. Agenda kegiatan untuk hari ini, yang pertama pembukaan, perkenalan, dan icebreaker. Alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua penjelasan tentang tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, saya tidak mau nih sudah melakukan diseminasi tentang budaya positif, tapi tidak menghasilkan tujuan atau harapan yang saya inginkan. Yang ketiga, identifikasi pemahaman seputar budaya positif. Yang keempat, diseminasi perubahan paradigma belajar, disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang terakhir, yang kelima, penutupan. Agendana cukup lumayan banyak Bapak Ibu ya, jadi terima kasih untuk kehadirannya. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kebaikan ibu-ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, lanjut ke tujuan dan hasil yang diharapkan, Ibu. Nah, tujuan diseminasi budaya positif ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan menyenangkan, sehingga setiap murid dapat berkembang secara optimal baik dari segi akademik maupun sosial, emosional. Jadi Bapak Ibu, setelah melaksanakan diseminasi budaya positif ini, saya mengharapkan Ibu ketika di lingkungan kelas dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan menyenangkan, sehingga murid yang Bapak Ibu ajar itu dapat berkembang secara optimal, tidak hanya akademisnya saja, tetapi berkembang secara sosial dan emosionalnya juga. Kemudian hasil yang diharapkan Bapak Ibu adalah terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan guru dan murid. Nah, jadi nanti setelah diseminasi ini selesai dilaksanakan, saya ingin Ibu guru yang ada di sini membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh Ibu dan murid-murid Ibu di kelas. Kemudian yang kedua, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Ibu, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi, terutama kasus-kasus anak yang dilakukan oleh murid kita. Nah, dalam menanganinya, saya berharap Ibu menangani kasus tersebut itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Lanjut, kita mari cek pemahaman Ibu. Nah, apa yang Ibu ketahui tentang budaya positif? Budaya positif itu apa sih? Kebiasaan positif. Mungkin kebiasaan positif yang harus diciptakan di lingkungan sekolah. Budaya itu sebuah kebiasaan yang tercipta, kebiasaan baik yang ada di lingkungan sekolah. Satu lagi mungkin ada yang lain, boleh Bu Haji. Budaya positif itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang sesuai dengan norma agama, norma budaya, norma sosial. Mungkin itu. Ya. Jadi kalau menurut Bu Haji Raden, budaya positif itu adalah sebuah sikap atau perilaku seseorang yang sudah dibiasakan, dan perilaku tersebut tentunya mencerminkan atau dijiwai oleh nilai-nilai luhur dari norma agama dan norma sosial. Terima kasih Bu Haji Raden sama Bu Haji Yuyun untuk tanggapannya. Nah, satu lagi, Ibu, mengapa budaya positif penting? Kenapa sih di lingkungan sekolah kita harus tercipta budaya positif? Supaya lingkungan sekolah kondusif dalam belajar dan menyenangkan. Nah, kalau misalnya lingkungan sekolahnya sudah kondusif dan menyenangkan, hasilnya apa Bu Haji? Hasilnya anak akan lebih meningkat dalam motivasi belajar dan mungkin nanti hasil akhirnya berprestasi. Mantap, terima kasih Bu Haji. Jawaban yang sangat luar biasa. Baik, Ibu, mari kita mendalami tentang budaya positif itu apa dan apa sih pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah kumpulan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang baik yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok atau komunitas. Dalam konteks pendidikan, budaya positif di sekolah misalnya adalah upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, dan mendorong setiap individu untuk berkembang secara optimal. Nah, itulah budaya positif. Bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang menyenangkan, tetapi menyenangkan di sini harus digarisbawahi, Ibu. Karena menyenangkan tidak selalu sehat, menyenangkan tidak selalu aman. Jadi paradigma kita bukan hanya menyenangkan saja, tetapi harus bisa menciptakan suasana lingkungan belajar di kelas yang aman,
aman untuk guru, aman untuk murid. Kemudian kenapa harus menyenangkan dan aman? Karena untuk mendorong, untuk memotivasi setiap murid untuk berkembang secara optimal, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Kemudian Bapak Ibu, mengapa budaya positif penting? Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Ibu, kalau misalnya di lingkungan kelas kita positif, maka anak kita, murid kita akan termotivasi untuk belajar, tidak akan malas-malasan. Karena senang. Karena kita sudah menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan di kelas. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik antar siapa? Tentunya antar guru dengan murid, kemudian antar guru dengan rekan guru, atau misalnya guru dengan staf sekolah, atau murid dengan guru dengan staf sekolah. Akan terjalin sebuah hubungan yang harmonis. Karena kalau misalnya tidak harmonis, berarti lingkungan kelas kita belum mencapai budaya positif. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan karakter. Dalam budaya positif tentunya ada nilai-nilai kebajikan universal yang dicoba untuk diterapkan kepada murid. Nah, nilai-nilai kebajikan kalau misalnya diterapkan sejak dini, maka akan menciptakan sebuah karakter yang kuat untuk murid kita di masa yang akan datang. Karakternya akan bagus, akan bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan prestasi. Betul seperti apa yang Bu Haji Yuyun tadi bilang, kalau misalnya lingkungan kelas kita positif, maka hal tersebut tentunya akan mendorong, memotivasi kepada siswa untuk meningkatkan prestasi menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, apakah Ibu ingin menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Nah, kalau misalnya ingin, strategi pertama yang harus dilakukan oleh ibu guru adalah perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar? Jadi perubahan paradigma belajar itu menggeser yang tadinya stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, seperti apa contohnya merubah stimulus respon menjadi teori kontrol? Sebelum kita melihat contohnya, kita harus tahu dulu teori kontrol itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, saya akan melakukan sebuah kegiatan sama seperti tadi berpasang-pasangan. Sekarang coba Ibu mengepalkan tangan. Nah, mengepalkan tangan satu saja, Bu. Yang sebelah kanan. Nah, Ibu bayangkan di kepalan tangan Ibu ada sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat penting untuk Ibu. Dan Ibu harus bisa mempertahankan kepalan tangan Ibu. Tidak boleh dibuka. Nah, sekarang permainannya seperti ini. Bu Haura yang mengepalkan tangan, Bu Haji Raden yang berusaha membuka kepalan tangan Bu Haura. Apapun caranya, mau dengan cara memarahi, atau menggelitik, atau misalnya memberikan uang, terserah. Pokoknya kepalan tangan Bu Haura harus terbuka sama Bu Haji Raden. Bentar, waktunya 30 detik. Nah, Ibu Pia berperan untuk yang mengepalkan tangan, Bu Sari yang mencoba untuk membuka kepalan tangan Ibu Pia. Ibu Yati yang mengepalkan tangan, Bu Haji Yuyun yang berusaha mencoba untuk membuka kepalan tangan Bu Yati. Miss Neni yang mengepalkan tangan, Teteh yang berusaha membuka kepalan tangan Miss Neni. Waktunya 30 detik Bapak Ibu ya, saya timer dari sekarang. Apapun caranya boleh, yang penting bisa nggak membuka kepalan tangan rekan Ibu. Tiga 30 detik Bapak Ibu ya. Hanya 30 detik. Oke, kita mulai Ibu ya. Kita mulai 1, 2, 3.
Ayo Bu Sari harus effortnya lebih keras lagi untuk membuka kepalan tangan Bu Pia. Aduh. Bu Aura tetap dengan kepalan tangannya dan Bu Haji mulai berusaha untuk membuka. Sudah habis. Siapa yang berhasil membuka tangan rekan gurunya Bu Haji Yuyun? Keren. Oke, Ibu kita lanjutkan ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuka kepalan tangan Ibu? Apa alasan Ibu membuka kepalan tangan? Tadi yang membuka kepalan tangan Ibu Yati. Kenapa Bu? Kenapa Ibu membuka kepalan tangan? Soalnya tuh secara belum siap-siap udah langsung. Berarti adanya paksaan Bu ya? Oke, ini untuk yang menutup kepalan tangan, yang berhasil menutup kepalan tangan. Apa alasan Ibu tetap menutup kepalan tangan, Bu Haura? Kenapa? Tetap bertahan untuk menutup kepalan tangan, padahal Bu Haji udah berusaha banget untuk membuka kepalan tangan Ibu Haura. Soalnya kan instruksinya harus menjaga kepalan tangan nih, jadi sekuat tenaga mengerahkan apapun yang kita bisa untuk menutup kepalan tangan. Nah, coba Ibu Pia, kenapa Ibu Pia tetap kekeh untuk mengepalkan tangan, padahal Bu Sari udah effort banget membuka kepalan tangan Ibu Pia. Mempertahankan sesuatu yang ada ya. Kalau misalnya Miss Neni, kenapa Miss? Tadi Bu Siti udah ngebujuk ya pakai strategi meminta membukakan botol. Tapi Teteh juga mempunyai strategi gimana botol terbuka tapi kepalan tangan tetap tertutup gitu. Jadi yang mengendalikan diri kita gitu. Ya. Apakah tangannya tetap mau dibuka atau tertutup? Ya, atur nuhun, Des. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Menurut Bu Haji, siapa yang memegang kendali atau siapakah yang mengontrol kenapa Bu Yati membukakan kepalan tangan? Apakah Bu Haji yang mengendalikan, yang mengontrol? Iya, saya yang mengendalikan. Oke. Sebetulnya Ibu, sebetulnya Bu Haji meskipun Bu Yati membuka kepalan tangan, sebetulnya yang mengontrol untuk membuka tangan adalah diri sendiri. Kenapa dibuka? Karena Bu Yati merasa terpaksa, merasa ada tekanan dan tidak kuat, ya mengizinkan untuk membuka kepalan tangan tersebut. Nah, Ibu, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ibu, pada dasarnya kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol orang lain, apalagi murid kita. Murid kita bisa kita kontrol karena dia mengizinkan untuk dikontrol. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Tidak ada kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Orang lain mau dikendalikan oleh kita karena dia mengizinkan untuk dikendalikan. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif di sini bujukan. Ini salah. Ini hanya sebatas ilusi. Kita mungkin berpikir bahwa bujukan akan bisa mengontrol orang lain. Ketika dengan bujukan orang akan patuh dengan apa yang kita perintahkan. Itu tidak, Ibu. Dan tidak bermanfaat. Karena dengan bujukan nanti si murid akan ketergantungan. Dia akan melakukan sesuatu kalau misalnya dibujuk. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu salah. Itu salah. Ya. Merasa mengkritik orang lain, kemudian membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu hanya sebatas ilusi. Karena bukan menguatkan karakter, jatuhnya malah si murid tersebut akan merasa terintimidasi, akan merasa terancam, kemudian akan merasa tidak percaya diri.
karena terus-terusan dibuat merasa bersalah dan dikritik. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa bahwa kita punya power, kita punya kekuatan, terus kita punya rasa, punya hak untuk memaksa orang lain. Dan itu terkadang menurut kita bagus, padahal enggak. Paksaan itu enggak baik untuk murid, Bapak Ibu. Karena dengan paksaan nanti akan berdampak negatif untuk murid. Kalau misalnya kita terus memaksakan kehendak murid, yang ada murid akan berontak sama kita, akan melawan. Ujung-ujungnya terjadi permusuhan antara guru dan murid. Itu sangat bahaya. Nah, inilah Ibu perubahan paradigma belajar. Pergeseran dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi, untuk menciptakan budaya positif, langkah pertama atau strategi pertama, paradigmanya kita harus dirubah. Paradigma kita harus dirubah. Yang tadinya realitas kebutuhan kita sama, kita ubah pikiran itu bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita rubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu nggak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering dilakukan oleh guru. Tapi mudah-mudahan untuk guru Katapang nggak seperti itu, Ibu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal enggak, Bu. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Enggak. Hanya Anda yang bisa mengontrolkan diri Anda. Ya. Begitupun murid. Murid tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa mengendalikan adalah dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini salah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah dirubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Semuanya harus menang. Nah, kemudian strategi yang kedua, setelah kita mengubah paradigma berpikir kita dari yang tadinya stimulus respon ke teori kontrol, maka langkah atau strategi yang kedua untuk menciptakan budaya positif adalah kita sebagai guru harus bisa menciptakan disiplin positif. Nah, menurut Ibu, disiplin itu apa sih? Disiplin itu apa, Bu? Disiplin. Sesuai aturan? Mengikuti aturan juga sama, hampir sama. Mengikuti aturan. Oke, disiplin itu betul ya Bu Haji sama Miss. Sikap atau perilaku kita taat pada aturan atau patuh pada aturan atau tata tertib yang sudah dibuat. Nah, kenapa di sini ditambah disiplin positif? Jadi, yang namanya disiplin positif itu ketika kita membuat aturan atau tata tertibnya itu benar-benar dilaksanakan oleh murid tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Murid melakukan atau mematuhi tata tertib karena memang sadar itu harus dilakukan. Jadi bukan karena paksaan. Itulah disiplin positif. Bagaimana kita menciptakan sebuah aturan di mana muridnya itu tidak terpaksa untuk mematuhinya. Tidak terpaksa sama sekali, tetapi memang ingin mematuhi peraturan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat. Nah, disiplin positif itu sama dengan disiplin diri. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian strategi yang ketiga setelah tadi perubahan paradigma belajar, kemudian strategi yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ibu mangga. Nah, Ibu, coba saya mau bertanya, setiap Ibu melakukan sesuatu, apakah Ibu ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan senyuman, ingin mendapatkan jempol, atau mendapatkan apresiasi? Atau misalnya Ibu melakukan sesuatu karena ingin sesuatu, ingin uang misalnya. Apakah seperti itu, Ibu?
Tidak. Oke, Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah level paling rendah. Jadi murid ketika melakukan sesuatu itu karena dia merasa takut, sieun dihukum, dan tidak nyaman. Saya ingin melakukan itu karena saya takut dihukum sama Bu Rizka, misal. Itu motivasi eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu karena dorongan yang lain, bukan karena sadar diri. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi murid melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan senyuman, ingin mendapatkan hadiah. Nah, di dalam budaya positif, kalau misalnya murid masih memiliki motivasi yang ke-1 atau kedua, berarti budaya positif kita gagal. Tidak tercipta sebuah budaya positif. Budaya positif akan tercipta, akan terwujud di lingkungan sekolah kita jika motivasi perilaku murid yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena memang sadar, oh saya harus potong rambut karena dengan potong rambut saya akan belajar dengan nyaman. Mereka sadar sendiri, bukan karena takut, bukan karena ingin diberikan imbalan oleh guru. Kemudian saya lanjutkan, Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini adalah strategi yang ke-5 untuk menciptakan sebuah budaya positif. Jadi, kita sebagai guru harus sadar akan kebutuhan dasar manusia. Ibu, ketika murid kita melakukan tindakan yang salah atau indisipliner, itu kita harus memahami bahwa ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh murid kita tersebut. Dan kita harus memahaminya. Kebutuhan dasar itu apa saja, Ibu? Sebentar. Maaf ya Bapak Ibu, jadi gangguan ini. Nah Ibu, inilah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang dimiliki oleh kita sebagai guru dan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup berarti kita perlu makan, kemudian minum, kemudian perlu tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kemudian yang keempat kesenangan, kemudian yang kelima adalah penguasaan. Saya akan memberikan satu contoh Ibu. Misal Rafa Fauzan Hakim, dia mengganggu temannya karena dia merasa bete, merasa bosan, jenuh, kok kegiatan di sekolah gitu-gitu aja. Terus untuk melampiaskan rasa bosannya, Rafa ini mengganggu teman. Nah, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Rafa? Kesenangan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin menghakimi murid, kita harus tahu alasan dibalik dia melakukan sesuatu. Jangan langsung menyalahkan, jangan langsung nyarekan. Kita harus memahami dulu kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Nah, strategi untuk menciptakan budaya positif yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Saya akan menayangkan sebuah video. Mangga Ibu Wilujeng menyimak video yang akan saya tayangkan. Kadaku. Salah nggak Agil? Kekadangunya Swantana. Ya Ibu dan Bapak guru
Ya kadangunya Ibu. Sekedap. Speakernya yang ini ya. Ada yang nyalain Bluetooth, Ibu? Kenapa ya? Kalau nggak salah ini. Ah, bisa ya? Coba. Nah, betul, Bu. Nah, bagus, Bu. Sip, segitu aja. Ya, kita ulang, Ibu ya, videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman,
Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itulah Ibu 5 posisi kontrol. Jadi kalau misalnya kita ingin menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, berarti posisi kontrol mana yang harus Ibu terapkan? Yang manajer. Oke, kita refleksi diri ya Bapak Ibu. Menurut Ibu sendiri di posisi kontrol yang mana? Kadang-kadang teman, coba Bu sharing, berbagi tentang ceritanya gimana Ibu di posisi teman. Biasanya saya ngobrol dulu sama anak, ditanya dulu alasannya kenapa gitu. Kalau dulu memang saya selalu memvonis gitu bahwa kamu salah gitu. Tapi sekarang itu ditanya. Kayak kemarin siapa ya yang sekarang naik kelas 8 itu ditanya kenapa, ternyata dia punya kasus di keluarga juga. Akhirnya kita lebih lebih mengarahkan, tapi memang setiap anak beda-beda ya penanganannya kalau kita lihat alasan. Jadi kita ngobrol aja, akhirnya anak mungkin karena melihat seperti kita teman dan perhatian, akhirnya lebih dekat gitu. Ya, gitu ya. Mungkin itu saja Pak Cek. Menurut Wadi itu ideal enggak? Kalau lihat dari tadi disiplin positif seperti yang disampaikan mungkin belum. Tetapi kalau menurut saya daripada kita poin pertama dan kedua, mungkin ini anak bisa disentuh hatinya. Kita memahami posisi anak dan apa ya yang harus kita bantu untuk anak ini. Setidaknya anak ini mendapat perhatian dan ada niat untuk mengubah, gitu aja dulu mungkin. Terima kasih Bu Haji. Saya berbagi pengalaman sedikit Ibu. Pertama kali mengajar di SMP Negeri 1 Katapang, dulu saya memposisikan diri sebagai teman. Sangat friendly ke murid. Banyak guru yang keberatan dengan apa yang saya lakukan. Mereka mencoba untuk memberikan saran, itu gak baik, nanti murid ketergantungan. Tapi saya tidak mendengarkan saran dari guru tersebut. Kerasanya itu sekarang ternyata posisi teman itu berdampak jangka panjang untuk murid. Murid jadi ketergantungan sama kita. Yang lebih parahnya, murid jantan calutak. Karena merasa akrab. Terus kalau misalnya saya tanya, tugasnya sudah dikerjakan, mereka cukup menjawab, "Acan Pak, santai we Pak." Gitu. Kan kita tersinggung ya Bu kalau misalnya ada murid yang seperti itu ke kita. Ternyata memang posisi teman itu baik, cuman gak bagus untuk kedepannya, akan ada dampak negatif yang timbul dari si murid tersebut. Memang dari 5 posisi kontrol, kalau kita misalnya ingin menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, posisi yang paling ideal adalah manajer, karena posisi manajer ini dorongannya bukan eksternal, tapi internal. Kita mencoba untuk si murid merefleksikan apa yang dia lakukan, perbuatan salah apa yang sudah dia lakukan. Kemudian bagaimana caranya dia untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Bukan karena faktor dipaksa, bukan karena kita yang menekan atau menuntut, tetapi murid sadar sendiri, oh itu salah, saya harus memperbaikinya. Mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, bahwa menangani murid itu memang idealnya adalah posisi manajer. Baik Ibu, kita lanjutkan.
Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ibu boleh? Ya, baik. Terima kasih ya Pak Ecep. Tentu di sini keyakinan kelas ini berkaitan tentang sesuatu hal yang diyakini oleh baik diri peserta didik ya dan gurunya juga terkait tentang nilai-nilai atau nilai-nilai yang dia yakini dalam dirinya, yang biasanya nilai-nilai ini tuh bersumber pada kalau di sekolah itu sebaiknya bersumber kepada profil pelajar Pancasila. Sehingga dengan adanya sebuah keyakinan ini, seseorang melaksanakan bukan atas dasar keterpaksaan, tetapi atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya untuk dia melakukannya. Bukan atas dasar, kalau pelaturan biasanya berdasarkan atas paksaan gitu. Itu yang membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas gitu. Sehingga kalau keyakinan kelas mah seseorang melakukan atas dasar memang dia mempercayai bahwa dia harus melakukannya itu atas kesadaran dirinya dan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga terciptanya sebuah kedisiplinan kepada peserta didik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pepe, luar biasa, hebat sekali. Sangat sempurna. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Betul seperti apa yang Ibu Rizka sampaikan. Di sini saya menarik garis kesimpulan bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sangat berbeda. Kalau keyakinan kelas itu bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama antara murid dan guru. Adanya kesepakatan terlebih dahulu. Kalau peraturan kelas terkadang dibuat secara sepihak oleh guru saja. Murid tidak tahu apa-apa, tiba-tiba harus mentaati peraturan tersebut. Berarti itu ada keterpaksaan murid melakukan aturan yang dibuat oleh guru. Kalau keyakinan kelas itu beda. Keyakinan kelas itu berarti kita sudah sepakat nih sama murid untuk membuat keyakinan ini dan mereka percaya dengan keyakinan yang mereka buat. Dan ketika mereka melakukan tidak ada faktor keterpaksaan, mereka melakukannya karena sadar. Karena menurut mereka itu penting dilakukan. Kemudian, nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Ibu? Kenapa ada aturan? Untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena untuk kesehatan. Nah, itu Ibu, keselamatan dan kesehatan yang disebut dengan keyakinan. Kita menggunakan helm, kemudian mencuci tangan sama memakai masker karena kita yakin ingin selamat, yakin ingin sehat. Di dalam diri kitanya ada keyakinan. Makanya kita melakukan itu. Kalau orang yang tidak memakai helm, orang yang tidak mau mencuci tangan atau memakai masker, karena di dalam hatinya tidak yakin. Tidak yakin akan keselamatan dan tidak yakin untuk sehat. Nah, seperti itu ya Ibu, gambaran dari keyakinan. Kemudian, Bapak Ibu guru ingin membuat keyakinan kelas. Wajib simak video ini hingga selesai. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada murid. Misalnya, bagaimana kelas yang baik menurut kalian? Bagaimana cara kalian bisa belajar dengan baik di kelas? Atau apa yang membuat kamu tidak nyaman? Dan bagaimana sikap kalian saat guru atau teman sedang berbicara? Di sini, murid akan memberikan pendapat dan usulan-usulannya. Nah, yang kedua, semua usulan dari murid ditulis di papan tulis atau bisa juga ditulis di sticky note. Kemudian ditempelkan di papan tulis atau di kertas flip chart. Yang ketiga, guru dan murid menyusun usulan tersebut dengan mengelompokkan dan memilah pertanyaan sejenis, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, pernyataan dilarang mengganggu teman diubah menjadi menghormati semua teman. Langkah keempat adalah guru dan murid meninjau kembali daftar usulan yang masih berupa peraturan. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contohnya, menghormati pendapat orang lain, mengembalikan barang yang sudah dipinjam,
Ini bisa disatukan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Nah, keyakinan inilah yang menjadi daftar untuk disepakati. Nah, yang kelima, pastikan poin keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berkisar antara 3-7 poin agar mudah diingat. Keenam, sepakati keyakinan kelas tersebut, kemudian tuliskan di karton. Atau bisa membuat desain poster dan dicetak agar lebih menarik. Nah, untuk menumbuhkan ownership, murid dapat membubuhkan tanda tangan atau cap jempol sebagai simbol kesepakatan bersama dan diyakini bersama. Nah, langkah yang terakhir adalah langkah yang ketujuh. Keyakinan kelas kemudian ditempelkan di tempat yang strategis atau mudah dilihat di dalam ruang kelas. Selamat mencoba. Nah, itu Ibu langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu wajib dibuat. Tapi tadi kalian mengganggu Stefani saat jam istirahat berlangsung. Bapak ingin kita bicara sebentar ya. Bapak mengerti. Kalian mungkin merasa bosan dan ingin mendapatkan kesenangan. Tapi ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan rasa senang yang kalian inginkan tanpa harus mengganggu teman kalian. Kenapa kalian mengganggu Stefani? Kita cuma merasa bosan saja, Pak. Apakah kalian merasa senang setelah mengganggu Stefani? Terima kasih sudah jujur. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Ketika kalian merasa bosan, kalian boleh memberitahu Bapak. Kita akan mencari cara lain untuk mengekspresikan rasa senang yang kalian inginkan. Bagaimana? Setuju? Pak, akan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke, baik. Untuk memperbaiki situasi ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk mempererat lagi tali persahabatan kalian dengan Stefani? Kita akan meminta maaf, Pak, karena telah mengganggu Stefani dan kita akan mengganggu Stefani lagi. Stefani, maafin aku ya. Maafin aku juga, Stefani. Ya, apa-apa. Sebelum kalian minta maaf, aku maafin kalian, Pak. Alhamdulillah, masalahnya sudah selesai. Kalian sudah sepakat dengan Bapak, tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang kalian boleh pulang. Baik, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nadine, Bapak ada di kelas? Ada, Pak. Lagi pikir. Kamu panggil dulu. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya. Ya, silakan Rap duduk. Bapak tahu Bapak punya gaya rambut yang unik, tapi kita semua harus mematuhi peraturan sekolah, termasuk soal panjang rambut. Bapak yakin Bapak bisa menyesuaikan diri. Rambut yang terlalu panjang bisa mengganggu aktivitas belajar Bapak di sekolah, misalnya saat melakukan praktikum atau olahraga. Selain itu, kita juga harus menjaga kerapihan penampilan di sekolah. Apa yang Rafa pikirkan tentang peraturan panjang rambut ini? Apakah Rafa merasa kesulitan untuk mematuhinya? Tidak, Pak. Bapak tahu orang masalah. Karena kita bisa di situ.
bagaimana kalau kita membuat kesepakatan. Kita akan mencari solusi bersama agar Rafa pede dan tetap bisa mengekspresikan diri Rafa dengan gaya rambut yang lain. Misalnya dengan memilih gaya rambut yang berbeda, tapi tetap sesuai dengan peraturan sekolah. Setelah itu, pulang sekolah, Rafa memotong rambut. Bagaimana? Apakah Rafa setuju? Oke, kita searching di Google ya. Nah, ini ada beberapa pilihan gaya rambut yang sesuai dengan peraturan sekolah. Rafa pilih yang mana? Ini bagus, pasti Rafa lebih keren dengan gaya rambut yang ini. Sekarang kira-kira untuk memperbaiki situasi ini apa yang akan Rafa lakukan? Pulang sekolah, Rafa memotong rambut Pak, dan Rafa berjanji akan lebih disiplin mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah sebagai tanggung jawab Rafa sebagai murid. Terima kasih Rafa. Sekarang Rafa boleh pulang. Jangan lupa potong rambut ya nak. Ya Pak, terima kasih juga Pak kondisi rambutnya. Itu Pak. Waalaikumsalam. Dengan segitiga restitusi yang dilakukan Pak Ecep, saya dapat belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dengan orang lain, dan berusaha tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Dengan segitiga restitusi yang dilakukan Pak Ecep, saya memahami pentingnya mengikuti peraturan sekolah, berusaha bersikap disiplin sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai murid, dan menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan.